Saudara, Anda kembali menyaksikan jalannya sidang pra-peradilan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, yang digelar pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan untuk diketahui bahwa ini adalah sidang pra-peradilan jilid 2, di mana Hasto dalam sidang perdana pra-peradilan ini untuk 2 gugatan yang diajukan. Dan kedua gugatan ini dilakukan atau digelar sidang secara terpisah untuk menguji keabsahan status Hasto sebagai tersangka. Yang pertama, dalam kasus dugaan suap pada pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI dan tersangka Harun Masiku, dan juga dalam kasus kedua, dugaan perintangan penyidikan. Saudara, saat ini kita akan mendengar jalannya persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk diketahui saudara, dari informasi yang kami dapatkan bahwa yang harusnya pada hari ini sidang pra-peradilan menghadirkan juga pihak dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi dari informasi yang kami dapatkan, Komisi Pemberantasan Korupsi meminta adanya penundaan jadwal persidangan untuk 2 permohonan pra-peradilan yang diajukan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. KPK, saudara, meminta penundaan sidang pra-peradilan pada hakim dengan alasan pertama, karena masih melaksanakan koordinasi, dan juga yang kedua, masih mempersiapkan materi. Dan hingga saat ini, dari pantauan kami, tim Kompas TV yang berada di lapangan, bahwa sidang masih terus menunggu konfirmasi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi. Apakah tadi yang permintaan penundaan akan berimbas pada tidak hadirnya KPK dalam sidang kali ini? Kita akan terus mengabarkannya kepada Anda. Dan saudara, untuk diketahui, sidang pra-peradilan Hasto Kristianto jilid 2 digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali ajukan gugatan pra-peradilan pasca gugatan pertamanya tidak diterima hakim. Sidang pra-peradilan kedua Hasto digelar hari ini, dan tim penasihat hukum Hasto bilang semua bukti telah disampaikan di pengadilan untuk gugatannya. Hasto kembali mengajukan gugatan atas 2 status tersangkanya, yakni kasus dugaan suap dan kasus perintangan penyidikan. Untuk diketahui juga saudara, sebelumnya pada 13 Februari lalu, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah memutus tidak menerima gugatan status tersangka Hasto Kristianto dalam kasus suap Harun Masiku. Udah aman, Bang. Hakim bilang gugatan Hasto kabur atau tidak jelas karena Hasto menjadi tersangka atas 2 kasus. Sementara gugatan pra-peradilan hanya untuk 1 kasus. Untuk mengetahui informasi terkini, kita tanyakan langsung ke jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juru kamera Wandi Jansen. Niko, selamat pagi. Gugatan apa yang kembali diajukan oleh Hasto, dan hingga saat ini dari konfirmasinya apakah KPK akan hadir? Ya, Mari dan juga saudara, berdasarkan konfirmasi yang telah kami terima dari juru bicara KPK, Tessa Mahardika, yang mana dari pihak KPK ini menyatakan KPK meminta penundaan sidang pra-peradilan tersangka Hasto Kristianto kepada hakim karena masih melaksanakan koordinasi dan juga mempersiapkan materi. Ini yang disampaikan oleh juru bicara KPK kepada kami beberapa waktu lalu, dan saat ini
ini merupakan sidang pra-peradilan yang mana kalau misalnya berkaca dari statement dari salah satu kuasa hukum Hasto Kristianto tadi sempat berbicara kepada wartawan yakni Todung Mulya Lubis yang menyatakan bahwa ada yang berbeda dari sidang pra-peradilan yang kedua pada hari ini, yang mana kalau misalnya sidang pra-peradilan pertama ini hanya satu perkara, yakni perkara dugaan suap pergantian antar waktu yang juga diduga dilakukan oleh Hasto Kristianto kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Dan saat ini pihak dari tim Hasto Kristianto ini mengajukan 2 gugatan pra-peradilan, yang mana satu kasus ini merupakan dugaan suap yang tadi saya sebutkan, dan juga satu lagi ini adalah dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice dalam kasus Harun Masiku. Kalau misalnya kita melihat dalam sidang pra-peradilan hari ini, KPK tidak hadir, tadi sempat disayangkan oleh kuasa hukum dari Hasto Kristianto, Roni Talapesi, yang mana mereka ini menyayangkan karena seharusnya KPK ini tidak menahan terlebih dahulu dan juga tidak menghormati proses pra-peradilan karena sedang menguji 2 sprindik terkait dengan dugaan suap dan juga dugaan perintangan penyidikan yang menjerat Hasto Kristianto. Dan juga tadi Roni Talapesi juga menyatakan kepada kami, mereka menyayangkan KPK ini tidak menghormati lembaga peradilan, padahal sebelumnya Mas Hasto ini telah ditahan dan juga sudah diberitahukan ada sidang pra-peradilan. Dan sebenarnya kalau misalnya kita berkaca terkait dengan hal ini juga, tadi tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto sendiri, Magdir Ismail juga menyatakan tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi sidang pra-peradilan pada hari ini. Namun Magdir meminta KPK ini untuk hadir dalam sidang hari ini untuk mengeluarkan bukti-bukti yang substansial dan juga relevan dengan delik inti dan sangkaan yang memberatkan Hasto Kristianto. Dan Mario dan juga saudara, kuasa hukum Hasto ini menyebut pra-peradilan sebelumnya ini belum menyentuh inti perkara. Oleh karena itu, mereka dan juga tim kuasa hukum dari Hasto sendiri ini mengajukan pra-peradilan karena melihat keputusan sebelumnya ini masih membuka ruang untuk mengajukan gugatan pra-peradilan. Dan KPK ini mempersilahkan, sebenarnya KPK ini juga mempersilahkan Hasto kembali untuk mengajukan pra-peradilan. Dan berdasarkan statement dari Ketua KPK Setio Budianto, materi pra-peradilan kedua ini tidak jauh berbeda dengan yang pertama. Dan pihak KPK sendiri telah menyerahkan kewenangan kepada pengadilan negeri terkait dengan hal ini. Dan sebelumnya Mario dan juga saudara, maksud kami, maaf, sebelumnya Hakim Tunggal Juyamto memutuskan untuk tidak mengabulkan pra-peradilan pertama Hasto Kristianto karena hakim menyatakan eksepsi atau nota keberatan yang diajukan Hasto terhadap KPK bersifat kabur atau tidak jelas dan tidak beralasan. Dan kita mendengarkan jalannya sidang pada pagi ini yang akan disampaikan oleh hakim. Ya, Niko. Sempat dinyatakan oleh hakim, ya. Mario dan juga saudara menyatakan. Ya, Niko. Ya, Mario. Apa yang tengah terjadi saat ini di ruang sidang yang bisa Anda jelaskan kepada kita, dalam arti bahwa tadi KPK sempat yang seperti Anda laporkan tidak hadir dalam persidangan. Apakah sidang akan tetap dilanjut atau tidak? Meski KPK meminta penundaan atau tidak hadir dalam sidang hari ini? Kalau misalnya berkaca pada sidang sebelumnya yang tadi dihadiri oleh tim kuasa hukum pertama, yang dihadiri oleh tim kuasa hukum dari Hasto Kristianto yang dipimpin langsung oleh Magdir Ismail, ini melakukan penundaan dan tentunya sidang ini ditunda 1 minggu dari waktu sekarang ini yang berdasarkan, namun kita masih perlu informasi lebih lanjut terkait dengan berapa lama nantinya
penundaan sidang akan dilakukan setelah ketidakhadiran dari Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sidang pra-peradilan jilid 2 yang menjerat Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Mario. Oke, berarti sampai saat ini belum ada putusan dari hakim apakah tetap akan melanjutkan ataupun menunda. Kalau dari pantauan saat ini yang bisa kita lihat dari visual yang Anda tampilkan pada kita. Ya, betul. Ya, betul Mario. Namun kalau misalnya berkaca dari sidang pra-peradilan pertama, ini hakim menyatakan eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh Hasto Kristianto terhadap KPK bersifat kabur atau tidak jelas dan juga tidak beralasan hukum. Dan hakim pada sidang pra-peradilan pertama juga menyatakan penetapan status tersangka kepada Hasto oleh KPK sudah sesuai prosedur. Demikian Mario. Ya, baik, terima kasih Niko Anggriawan atas laporannya, dan kita ikuti terus informasi terkait dengan sidang pra-peradilan Hasto Kristianto ini. Nah, saudara, Anda saat ini bisa melihat kuasa hukum Hasto Kristianto, Roni Talapesi, sedang memberikan penjelasan terkait dengan pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan kembali oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Terkait dengan sidang pra-peradilan digelar hari ini, kita kini telah bergabung dengan pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Prof. Hipnu Nugroho. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mas Mario. Terima kasih sudah bergabung di Breaking News Kompas TV pada pagi hari ini, Prof. Prof, bagaimana kita menjelaskan bahwa sebelumnya Hasto sudah mengajukan pra-peradilan ditolak atau tidak dikabulkan, tetapi hari ini Hasto kembali mengajukan 2 gugatan pra-peradilan. Apakah bisa sebenarnya, Prof, sebelumnya tidak dikabulkan dan hari ini mengajukan kembali? Ya, jadi pengajuan hari ini sebagai tindak lanjut putusan pra-peradilan kemarin, di mana putusan pra-peradilan yang kemarin itu adalah tidak diterima. Tidak diterima itu artinya obskur, kabur. Kabur itu artinya dianggap tidak pernah ada. Artinya tidak jelas, obskur. Karena kabur sehingga dianggap belum mengajukan, seolah seperti itu. Dengan demikian karena tidak diterima itu tidak melalui syarat formil, jadi begitu, makanya hari ini Pak Hasto mengajukan tindak lanjut dari putusan tersebut supaya permohonan pra-peradilan yang hari ini itu lebih jelas, konkret, bahwa Pak Hasto sebagai perintangan penyidikan atau Pak Hasto sebagai dugaan terhadap kasus penyuapan. Sehingga dalam hal ini hakim akan melihat dari subjek jelas, objek perkaranya jelas, kan itu. Kalau kemarin kan satu permohonan 2 objek. Lah, itu yang menjadikan hakim praper kemarin menyatakan tidak diterima, bukan ditolak. Kalau ditolak itu sudah masuk penyelesaian persidangan yang kemudian ditolak. Materi ini sudah diperiksa. Tapi kalau kemarin seolah-olah belum, karena hakim menyatakan bahwa dalam waktu 7 hari hakim tidak bisa memilah mana ini permohonan terhadap pra-peradilan penetapan tersangka atas obstruction of justice, mana terhadap kasus suap. Nah, disinilah hari ini akan dilakukan terhadap 2 sprindik yang berbeda, maka pengusulan pun juga berbeda. Ini yang merupakan kita pahami di dalam permohonan pra-peradilan, itu Pak. Oke, Prof, berarti kita bisa bilang ini bukan berbeda ya, tetapi ini lanjutan dari pra-peradilan kemarin, atau bagaimana, Prof? Iya, ini ya boleh dikatakan lanjutan, boleh bisa. Berbeda itu berbeda terhadap pokok perkaranya. Ya. Berbeda tentang subjek yang dimohonkan. Jadi permohonan kemarin itu ditolak, sehingga tindak lanjut. Sehingga karena kemarin dinyatakan pengadilan obskur, tidak jelas untuk dipisahkan, makanya pemohon sekarang membedakan. Sprindik yang satu terkait dengan suap, sprindik yang satu terkait obstruction of justice. Ya, dengan demikian PN Jakarta Selatan mau tidak mau memeriksa seperti apa yang sekarang diajukan oleh para pemohon.
Oke, apakah ini lumrah, Prof, dalam arti dalam sebuah proses persidangan pra peradilan tersebut, dalam arti bahwa ketika tidak jelas, pra peradilan pun bisa diajukan kembali? Ya, jadi begini, ketika tidak jelas bisa diajukan kembali. Kan ini persidangan dalam pra-per itu kan mengacu pada perpindahan perdata, permohonan kembali. Dan dalam konsep pra peradilan tidak ada istilah nebis in idem. Begitu, Mas. Oke. Dengan demikian, Oke. permohonan pra peradilan mau kedua, mau ketiga, keempat, sepanjang pokok perkara belum dilimpahkan di persidangan, maka pemohon masih bisa untuk Prof. mengajukan. Begitu. Oke, Prof, kalau kita lihat dari layar kaca yang ditampilkan oleh jurnalis Kompas TV di ruang sidang pra peradilan PN Jakarta Selatan, bahwa sepertinya sidang hari ini ditunda imbas dari permintaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dua alasan, yakin ingin melihat kasusnya lebih lanjut. Dan Prof, mungkin kita bisa tahan sebentar untuk mendengarkan pernyataan dari tim kuasa hukum Hasto Kristianto. ini. Tentu kita harapkan bahwa ini bukan akal-akalan, ya, agar supaya KPK bisa menyelesaikan berkas perkara, kemudian mereka melimpahkan berkas perkara itu sehingga nanti seolah-olah, ya, permohonan pra peradilan ini akan diputus dengan cara mengatakan bahwa ini sudah karena berkas perkaranya sudah digugurkan, ya, mengingat berkas perkara pokok sudah dilimpahkan ke pengadilan. Meskipun saya ingat ada satu putusan Mahkamah Konstitusi yang Saudara, baru saja kita mendengar pernyataan dari saya kira ini satu. Sepertinya ada gangguan komunikasi di PN Jakarta Selatan, saudara, dan baru saja kita mendengar pernyataan dari Magdir Ismail, kuasa hukum Hasto Kristianto. Saya kembali ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, masih terhubung bersama saya, Prof. Hipnu? Ya. Prof. Hipnu, apa? Ya, oke. Prof. Hipnu, ini sambil kita berbincang menunggu pernyataan dari kuasa hukum Hasto Kristianto. Prof, ini ada dua gugatan berbeda. Nah, apakah kalau kita lihat, apakah mungkin saja hasilnya juga akan memunculkan dua gugatan dari dua gugatan ini, dalam arti bahwa mungkin saja bisa berbeda ataupun bisa sama? Ya, dua gugatan bisa sama, bisa beda. Ini pertanyaan yang menarik, Mas Mario. Jadi dua itu bisa juga nanti dikabulkan, atau salah satu dikabulkan, atau dua-duanya ditolak semua. Bisa jadi, karena dua dimensi yang berbeda. Satu yang berdimensi dengan penetapan tersangka atas delik suap, dugaan suap, satu penetapan tersangka atas perintangan penyidikan. Suatu yang berbeda sekali. Dengan demikian, kemungkinan bisa dua-duanya ditolak atau dua-duanya diterima, atau salah satu diterima, salah satu diterima. Tergantung bagaimana para pemohon termohon itu bisa meyakinkan hakim tentang bukti, relevansi bukti dalam persidangan tersebut. Oke, Prof, kita tahan lagi sebentar karena sepertinya pernyataan dari kuasa hukum Hasto Kristianto sudah mulai kembali dilakukan. Nah, saya akan menyayangkan ya kalau itu terjadi, karena itu sendiri sudah merupakan obstruction of justice. Ya, jadi bukan saudara Hasto Kristianto yang melakukan obstruction of justice, tapi juga
ya, KPK melakukan obstruction of justice karena tidak menghormati proses pra peradilan ya, yang kami ajukan, di mana hakimnya sudah ditunjuk, di mana tanggal sidangnya sudah ditentukan, dan seharusnya KPK menghormati itu dan tidak melakukan obstruction of justice. Mungkin itu aja tambahannya. Makasih ya. Makasih ya. Ya, baru saja kita juga sekali lagi mendengar pernyataan dari kuasa hukum Hasto Kristianto terkait dengan penundaan sidang yang diminta oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari ini. Saya kembali ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, menarik kita lanjutkan terkait dengan dua gugatan dan bisa saja dua hasil yang berbeda. Dua hasil yang berbeda, Prof, membingungkan akhirnya nantinya atau bagaimana sebenarnya? Ya, nggak membingungkan, tetap berbeda. Artinya kalau memang salah satu misalkan terhadap obstruction yang dikabulkan, ya Pak Hasto masih sebagai nanti perkaranya berlanjut atas dugaan suap. Oke. Atau sebaliknya, karena dua ini memang suatu yang agak jeli sekali. Ya, mudah-mudahan bisa diterima. Kalau diterima berarti Pak Hasto gugur. Status tersangka. Tapi kalau dua-duanya ditolak, ya masih berarti perkara sedang berlanjut di pokok perkara nantinya. Ini yang menarik begitu Mas, gitu. Jadi bukan sesuatu yang aneh karena sesuatu pasti dua kemungkinan antara dikabulkan dan ditolak. Karena dua, salah satu diterima atau salah satu ditolak. Kan gitu kita melihatnya. Karena dalam kasus ini tampaknya memang kasus pokoknya itu adalah suap. Tapi dalam suap tersebut ada obstruction of justice. Kita melihatnya seperti itu. Oke, menarik soal obstruction of justice bahwa tadi kuasa hukum dari pihak Hasto Kristianto mengatakan bahwa KPK telah melakukan obstruction of justice karena tidak hadir pada hari ini. Tetapi sebelum Prof. Hipnu menjawab, kita saksikan dulu usai jeda.